Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat, para pembelajar merdeka, salam guru penggerak. Kita dari kelompok 3, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Nah, kami dari kelompok 2, saya sendiri Ibu Apriliza MPD dari SMA Negeri 14 Merangin. Saya Melianti SPD dari SMA Negeri 4 Merangin. Saya Rusmiati SPD SD dari SD 26 Kapuk 1 Kabupaten Merangin. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Kita masuk pada praktek coaching pertama, di mana pemerannya Ibu Rusmiati sebagai coachee, Ibu Melianti sebagai coach, dan Ibu Apriliza sebagai pengamat. Assalamualaikum Bu Meli, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Meli. Oh iya, nanti Bu Meli akan melakukan proses coaching ya? Oh iya betul Bu. Gimana, udah siap? Insya Allah siap Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Rusmiati. Oke, baik. Jadi sebelumnya, sebelum Bu Meli melakukan proses coaching, ada sedikit hal yang mau saya bicarakan lebih dahulu ya sama Bu Meli ya. Kira-kira boleh gitu ya? Boleh Bu, siap, tentu saja boleh. Oke, jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching ya Bu Meli ya. Seperti apakah apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum? Kemudian apakah Bu Meli sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach kepada coachee-nya. Nah, jadi nanti saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bu Meli sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu Meli ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Contohnya ada kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh ya, baik Bu. Silakan Bu. Nggak apa-apa Bu Liza. Oke. Baik Bu Meli ya. Pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan sama Bu Meli, kompetensi apa yang ingin Bu Meli kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Begini Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya nanti Bu. Oke, baik. Jadi kompetensi yang akan Ibu Meli kembangkan nanti ada 3 ya Bu Meli ya? Ya Bu, ada 3. Iya. Kemudian dari ketiga kompetensi yang mau Bu Meli kembangkan sekarang, bagian kompetensi mana secara spesifik yang mau Bu Meli kembangkan lagi saat observasi nanti? Jadi begini, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee saya, Bu. Oke. Berarti nanti ada 2 ya prinsip spesifik yang mau Bu Meli kembangkan, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Begitu ya? Iya, Bu. Oke. Jadi kira-kira untuk indikator ketercapaiannya yang bagaimana yang nanti Bu Meli inginkan didapat dalam proses coaching kali ini? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching nanti, gini Bu ya, saya ingin coachee saya nanti menemukan solusi dari permasalahannya, terus dia juga menemukan langkah penyelesaian dari permasalahannya, begitu Bu. Oke, baik. Jadi demikian dulu ya Bu Meli ya, nanti Bu Meli akan melakukan coaching dengan Ibu Rusmiati dengan sebaik-baiknya, jadi semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Semangat ya Bu Meli ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Sip. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam Bu Rus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Meli.
Bu Meli, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Bu Rus kok sepertinya kurang bersemangat hari ini. Iya nih Bu, Bu Meli lagi sibuk nggak ya? Enggak kok, Bu. Memangnya kenapa? Bu Meli, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Oh, boleh Bu Rus. Ayo sini duduk. Apa yang mau Ibu ceritakan? Terima kasih, Bu. Begini loh, Bu Meli, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang disiplin, sering terlambat masuk kelas, tidak rapi, dan ada beberapa murid yang kurang menghargai teman dan guru di dalam kelas, Bu. Begitu. Jadi, menurut Bu Rus, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang kedisiplinan murid-murid yang saya ajar, Bu. Oh, menurut Bu Rus, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu tidak rapi dan terlambat masuk kelas dan tidak saling menghargai seperti itu? Hmm, Kalau saya ingat kembali nih Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang disiplin itu mungkin karena saya tidak pernah berdiskusi tentang kesepakatan kelas yang harus dipatuhi oleh murid saya di kelas, Bu. Oh, begitu, Bu. Kira-kira rencana apa yang dapat Ibu lakukan agar murid Ibu mau membuat kesepakatan kelas nantinya? Menurut pendapat saya, hal pertama yang saya lakukan itu adalah berdiskusi bersama murid dan menanyakan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Wah, kalau begitu saya setuju dengan Ibu. Lalu, menurut Ibu, apa saja yang bisa Ibu lakukan agar murid-murid setuju dengan kesepakatan kelas Ibu tuh nanti? Eh, Begini Bu Meli, pada saat berdiskusi, saya menanyakan kelas apa yang mereka impikan, menanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas, kemudian eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Lalu ambil kesimpulan dari ide murid dan mengubah ide tersebut menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, saya dan murid menandatangani kontrak keyakinan kelas. Begitu, Bu. Nah, ini luar biasa sekali loh, Bu Rus. Saya yakin Ibu bisa membuat keyakinan kelas seperti yang Ibu dan murid-murid harapkan. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Iya, Bu Meli. Doakan saya ya, Bu Meli, semoga bisa berhasil nantinya. Iya. Kapan rencananya Ibu akan membuat keyakinan kelas? Secepatnya sih, Bu Meli. Besok pagi, saya akan membuat keyakinan kelas di jam pelajaran saya. Wah, Ibu garcep ya. Baguslah jika Ibu sudah menemukan solusi dalam permasalahan Ibu ini. Sekarang, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu mengingatkan murid-murid tentang keyakinan kelas yang mereka buat dan mengikuti keyakinan kelas yang telah mereka buat bersama-sama agar murid-murid itu nantinya bisa lebih disiplin. Kemudian eh, ruangan kelas itu bisa lebih tenang dan nyaman dalam pembelajaran, Bu. Wah, bagus sekali Bu Rus. Saya sangat mendukung loh. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan ya. Iya, Bu Meli, mudah-mudahan lancar sesuai harapan kita. Bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah kita berdiskusi sekarang? Senang dan lebih bersemangat lagi, Bu, karena saya merasa lega dan plong. Ibu sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan saya. Padahal sebelumnya saya merasa bingung dan kewalahan, Bu. Syukurlah jika Ibu sudah merasa lega. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ibu sudah membantu saya menyelesaikan masalah saya. Iya, sama-sama Bu. Semoga murid di kelas Ibu menjadi lebih disiplin lagi sesuai dengan yang Ibu harapkan. Iya, Bu. Senang sekali bisa berdiskusi bersama Ibu. Baik, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya, Bu Rus. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam Bu Liza. Oke, tadi Bu Meli udah melakukan coaching ya sama Ibu Rusmiati. Iya, betul Bu Liza, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik tadinya. Oke, bagus sekali ya. Sebelum penutupan Bu Meli, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini ya. Yang pertama, apa saja ya yang udah Bu Meli lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Pada kegiatan coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta tadi Bu, yaitu yang pertama menanyakan tujuan identifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching saya untuk menentukan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri tadi Bu. Oke, baik. Bu Meli, menurut pengamatan saya tadi sebagai observer pada proses coachingnya itu sudah berjalan sesuai dengan yang seharusnya, sudah lancar dan luar biasa sekali ya Bu Meli ya. Dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bu Meli sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Rusmiati. Sehingga Ibu Rusmi sebagai coach dapat menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapinya. Dan satu lagi, jika saya amati proses coaching tadi sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip coaching. Jadi pertanyaan kedua ya Bu Meli ya. Selanjutnya nih Bu Meli, dari coaching yang dilakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Meli kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching barusan? Menurut saya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami gitu Bu, proses dari alur tirta itu sendiri. Sehingga nanti saya dapat melakukan coaching menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Begitu Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Meli ya. Sangat bersemangat. Semoga nanti kedepannya Bu Meli bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Yuk, pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan terakhir ini, Bu Meli, apa sih yang Ibu Meli dapatkan dari proses coaching hari ini? Banyak sih hal yang udah saya dapatkan dari coaching hari ini. Ya, yang itu ternyata saya masih banyak yang perlu saya kembangkan, terutama dalam menyusun pertanyaan yang berbobot, Bu. Yaitu untuk menggali jawaban-jawaban dari coach saya, sehingga dalam proses coaching saya bisa lebih baik lagi dari yang sekarang gitu, Bu. Oke. Baik Bu Meli, karena waktu telah memisahkan kita. Demikianlah ya observasi kita hari ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya ya Bu Meli ya. Sama-sama Bu Liza. Terima kasih juga atas umpan baliknya hari ini. Semoga kegiatan ini sangat bisa merefleksi saya untuk kedepannya. Amin. Saya pamit permisi dulu ya Bu Meli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita masuk ke praktek coaching kedua dengan pemeran Ibu Rusmiati sebagai coach, Ibu Apriliza sebagai coachee, dan Ibu Melianti sebagai pengamat. Assalamualaikum Bu Rus, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Meli. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Oh iya Bu, nanti akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu, betul. Bagaimana nih, sudah siap? Siap Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama Ibu Apriliza. Baiklah, sebelum Ibu melakukan coaching, ada sedikit hal yang akan saya bicarakan terlebih dahulu sama Ibu. Kira-kira boleh nggak Bu? Boleh dong Bu. Siap, tentu saja boleh. Oke, nanti pada saat Ibu melakukan coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach kepada coachnya. Nah,
Nanti saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari Koci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Contohnya ada kemitraan, ada kreatif, ada memaksimalkan potensi, begitu. Iya, baik. Silahkan Bu Meli. Baiklah Bu Ros, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Baik Bu, jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti ada 3 ya Bu. Kemudian dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ini, sekarang bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan lagi saat observasi? Jadi, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Begitu Bu. Oh, berarti nanti ada 2 ya, kompetensi yang spesifik Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada koci. Nah, Ya. kira-kira untuk indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin didapatkan dalam proses coaching kali ini? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching nanti, saya ingin coach yang nantinya menemukan solusi dan permasalahannya, atau coach itu bisa menemukan langkah penyelesaiannya dari permasalahannya dia sendiri. Begitu Bu Meli. Wah, bagus sekali. Baiklah, demikian dulu ya Bu Rus. Nanti Ibu akan melakukan coaching dengan Bu Apriliza dengan sebaik-baiknya ya. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Tetap semangat ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu Rusmi. Selamat siang juga Bu Liza. Maaf ya Bu mengganggu. Ada waktu bentar nggak Bu? Sekarang ya Bu. Iya Bu. Sekarang, iya. Bisa Bu, mari silakan duduk. Bu Liza kok kelihatan kurang semangat gitu, tidak seperti biasanya. Iya Bu, sebenarnya saya tuh mau sharing masalah yang saya hadapi saat ini Bu. Masalah ini menyangkut kegiatan siswa dalam pembelajaran Bu di kelas 5 saat ini. Oh, masalah di kelas 5 ya Bu. Ada apa dengan kelas 5 Bu? Kelas 5 ini akhir-akhir ini nilai ulangannya selalu di bawah KKM loh Bu. Padahal saya merasa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu sudah maksimal Bu. Tapi masih aja siswanya tidak paham dan antusias dalam belajar itu sangat kurang gitu Bu. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira nih yang membuat anak-anak itu kok menjadi rendah nilainya? Menurut Bu Liza apa penyebabnya? Kalau menurut saya sih anak-anak sekarang mulai malas dalam belajar, Bu. Terus kalau dalam kegiatan belajar mereka selalu banyak bermain sehingga materi tidak bisa diterima dengan maksimal begitu, Bu. Oh, kira-kira anak-anak ini tertarik tidak dengan model pembelajaran yang Bu Liza sajikan di kelas? Kalau saya lihat dari siswanya itu kurang antusias, Bu, dalam kegiatan pembelajaran. Jadi motivasi belajarnya agak berkurang begitu ya, Bu? Iya, begitu, Bu, kira-kira. Terus bagaimana biasanya tuh Bu Liza pakai media apa kalau mengajar? Kalau media, saya pakainya modul yang udah diberikan gitu, Bu. Oh, modul yang sudah ditentukan per kabupaten masing-masing itu ya, Bu? Iya, Bu. Kemudian selain itu saya juga catatkan di papan tulis. Jadi Bu Liza ngajarnya pakai itu saja, terus mencatat gitu ya? Iya, Bu. Lah kalau selain itu pakai apa coba, Bu? Saya juga bingung. Oh, saat ini Bu Liza bingung ya? Iya, Bu.
Bu Liza sudah pernah belum mencoba metode yang lain selain yang tadi? Kalau metode lain, paling diskusi sih, Bu. Oh, begitu. Iya, Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, anak-anak kelas 5 saat ini yang Bu Liza ajar nilainya rendah, di bawah KKM karena ketika kegiatan pembelajaran kurang antusias dan motivasi belajarnya rendah. Begitu ya, Bu? Iya, benar, Bu. Nah, menurut Bu Liza, kira-kira ada tidak cara lain supaya motivasi belajar anak tadi bisa bangkit kembali dan anak-anak lebih fokus lagi dalam belajar? Kira-kira Bu Liza itu bisa tidak berpikir apa yang harus Bu Liza lakukan? Kalau cara lain, Bu, di tiap-tiap kelas itu saat ini kan ada proyektor tuh, Bu. Iya, proyektor di tiap kelas ada ya? Nah, iya, Bu, kalau itu saya gunakan, medianya pakai video PowerPoint gitu. Nah, itu malah ide bagus, Bu. Memangnya Ibu sudah membuat videonya? Kalau di saya ada, Bu, tapi belum saya gunakan. Oh, gitu. Nah, terus ada hal lain tidak yang bisa Bu Liza lakukan? Untuk hal lain mungkin saya akan menggunakan Google untuk media pembelajaran agar lebih menarik perhatian siswa dan saya akan membuat pembelajaran berbasis game gitu, Bu. Wah, mantap itu, Bu. Nah, kira-kira nih, dengan ide baru yang Ibu buat tadi, kira-kira bisa membantu tidak anak-anak yang tadinya kurang motivasi dalam belajar, nilainya menjadi rendah, bisa nggak lebih antusias gitu? Menurut saya sih bisa, Bu, karena anak-anak sekarang kan lebih suka dengan gadget. Jadi dengan saya buat model pembelajaran sambil bermain game, saya rasa bisa lebih memotivasi siswa, Bu. Nah, dari rencana Bu Liza tadi, kira-kira ke depannya apa yang akan Bu Liza lakukan? Eh, Bisa tidak Ibu menceritakan kembali apa yang akan Bu Liza lakukan ke depannya? Mungkin nanti ke depannya saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik dengan menampilkan slide-slide dan menyajikan video dalam pembelajaran, serta memanfaatkan gadget untuk memotivasi belajar siswa. Begitu, Bu. Bagus sekali itu, Bu. Dengan cara ini, Bu Liza bisa menyelesaikan masalah sendiri. Terus, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Liza lakukan selanjutnya? Nah, mulai besok, Bu, saya akan menyiapkan media-media pembelajaran yang lebih menarik. Dan untuk kegiatan tambahan, saya akan menggunakan gadget, Bu, untuk melakukan game sambil belajar. Lalu, siapa yang akan membantu Bu Liza melaksanakan komitmen itu? Mungkin ya saya bisa minta bantu rekan sejawat terdekat, Bu, seperti kelas sebelah ada Bu Nia. Oh, Bu Nia. Bagus juga tuh, Bu. Malah bisa saling sharing gitu ya, Bu ya. Iya, Bu, benar. Saya yakin Bu Liza pasti bisa menjalankan ini dengan baik. Semangat ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya akan mencobanya, Bu. Sekarang, bagaimana perasaan Bu Liza? Kalau sekarang saya udah lega, Bu, karena udah mendapat solusi untuk selanjutnya. Alhamdulillah ya, Bu. Kalau Ibu sudah merasa lega, saya ikut merasa senang. Bu Liza bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya, Bu. Tapi ya saya mengucapkan terima kasih pada Ibu sudah membantu untuk permasalahan ini, Bu. Iya, sama-sama Bu Liza. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu, karena masih ada jam mengajar lagi. Oh iya Bu, silahkan. Selamat ya Bu, pokoknya harus lebih semangat buat Bu Liza. Iya, Bu. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Rus. Waalaikumsalam Bu Meli. Oh ya, tadi Bu Rus sudah melakukan coaching ya terhadap Ibu Apriliza. Iya, betul Bu Meli. Dan Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik. Wah, bagus sekali. Sebelum penutupannya, Bu Rus ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Rus lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan?
Pada kegiatan coaching ini, saya melakukan coaching dengan alur tirta, Bu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coachee untuk menentukan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Bu. Oke, Burs, menurut pengamatan saya tadi, sebagai observer pada proses coachingnya, itu sudah berjalan sesuai dengan baik ya, dan lancar, dan luar biasa sekali ya Bu. Dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan Bu Rus juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Apriliza. Sehingga Ibu Liza tadi sebagai coachee dapat menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapinya. Dan satu lagi, jika saya amati proses coaching tadi yang sudah dilakukan dengan baik ya, sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang kedua nih Bu Rus ya, dari coaching yang Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching barusan? Baik, Bu Meli. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses alur tirta itu sendiri, Bu, sehingga nanti saya dapat melakukan kegiatan coaching menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Begitu, Bu. Luar biasa sekali. Bu Rus sangat bersemangat ya. Semoga nanti ke depannya Ibu bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya. Iya, Bu. Ya, untuk pertanyaan terakhir nih Bu ya. Apa sih yang Ibu dapatkan dari proses coaching hari ini? Yang saya dapatkan yaitu ternyata Bu, masih banyak yang perlu saya kembangkan, terutama dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu, untuk menggali jawaban dari coaching sehingga dalam proses coaching itu, saya bisa lebih baik lagi, Bu, gitu, Bu. Iya, bagus sekali. Baiklah Bu Rus ya, untuk hari ini ya, karena waktu telah memisahkan kita. Nah, Iya, Bu. jadi demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Terima kasih atas waktunya ya dan kesempatannya Bu Rus. Iya, sama-sama Bu Meli. Terima kasih juga sudah memberikan umpan baliknya untuk hari ini. Kegiatan ini sangat merefleksi saya, Bu. Oh iya, saya pamit permisi dulu ya Bu Rus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir kita masuk kepada praktek coaching yang ketiga dengan pemeran Ibu Rusmiati sebagai pengamat, Ibu Apriliza sebagai coach, dan Ibu Melianti sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Liza, selamat siang Bu Liza. Bagaimana kabarnya Bu Liza hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Rusmi. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Oh iya Bu Liza, nanti Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya, benar Bu. Bagaimana nih Bu, sudah siap? Insya Allah siap Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Melianti. Baiklah, kebetulan kali ini saya sebagai observer Ibu dalam melakukan kegiatan coaching. Ada sedikit hal yang akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu. Mohon izin ya Bu, apakah diperbolehkan? Oh boleh Bu, siap, tentu saja boleh. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee, saya akan mengamati dan saya akan menilai sesuai rubrik penilaian coaching ya Bu. Seperti apakah sesuai alur tirta apa belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach kepada coachee? Nah, nanti saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Contohnya ada kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, dengan senang hati silakan Ibu melakukannya.
Baik, Bu Liza. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Oke, baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik, Bu. Jadi, kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti ada 3 ya, Bu, ya. Kemudian, dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian kompetensi mana yang menurut Ibu, ingin Ibu kembangkan lagi pada saat observasi nanti? Jadi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oh, berarti ada 2 kompetensi spesifik yang, akan Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira untuk indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti, Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching nanti, saya ingin coachee saya nanti menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah penyelesaian dari permasalahannya. Begitu, Bu Rusmi. Baik, Bu Liza. Nanti Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Meli dan dengan sebaik-baiknya. Semoga nanti bisa berjalan lancar. Semangat ya, Bu. Oke, makasih, Bu. Sama-sama. Selamat pagi, Bu Meli. Makasih ya udah meluangkan waktu pagi ini. Kita mau ngobrol nih, Bu Meli ya. Nggak lama-lama kok, cuma 15 menitan. Jadi apa nih yang mau Bu Meli omongin sama saya pagi ini? Gini ya Bu ya, kondisi saya sekarang ini loh Bu, kondisi kita yang serba terkendala, kadang sinyalnya mati, kadang listriknya, pokoknya semuanya pada nggak mendukung kita untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih inovatif. Padahal anak-anak kita kan pada punya HP dan lihat internet semua. Gimana ya Bu ya, sekolah lain pembelajarannya udah pada seru, terus guru-gurunya sudah inovatif dalam mengajar. Nah, kita di sini sebenarnya pengen juga Bu berbuat seperti itu buat anak-anak. Cuma kita terkendala jaringan internet dan listrik yang sering mati dan kita juga butuh itu semua Bu untuk bisa berinovasi di kelas kita Bu. Jadi mau ngomongin soal kendala internet dan listrik ya untuk pembelajaran inovatif, mau bikin pembelajaran yang seru tapi terkendala jaringan internet dan listrik gitu ya? Iya ya Bu, bener Bu. Oke, kita nggak lama-lama nih. Jadi Bu Meli di sini pengen dapat apa nih dari obrolan kita hari ini? Saya pengen sekali bisa berinovasi, terus, lebih menyenangkan siswa saya dengan berbagi model pembelajaran yang seru-seru, Bu. Jadi di sini kan pengen mencari solusi praktis lah ya, agar ya bisa lebih inovatif dan dalam pembelajaran interaktif meskipun dengan kendala yang ada, saya juga mau mengadakan kuis interaktif di kelas. Ini kan pakai jaringan internet, Bu. Jadi itu ya sering membuat pembelajaran saya nggak sesuai dengan yang saya rencanakan. Oke, jadi maksudnya apa yang bisa dilakukan ya biar tetap bisa berinovasi di tengah kendala jaringan internet dan listrik yang menghalangi, begitu ya? Iya, biar tetap bisa mengadakan pembelajaran interaktif walaupun jaringan internet lagi gangguan, begitu, Bu. Oke, baik. Mari kita gali lebih dalam lagi. Kalau dari pemahaman Bu Meli, menurut Bu Meli pembelajaran interaktif itu yang seperti apa sih idealnya? Menurut saya pembelajaran itu dikatakan interaktif saat murid mendapat umpan balik langsung, Bu. Ya, misalnya murid mendapatkan umpan balik secara real time dari guru atau teman sekelasnya yang membantu mereka memahami konsep dengan lebih baik. Dan ini pun bisa menggunakan alat digital dan media interaktif seperti kuis online, video, dan aplikasi pembelajaran yang sering digunakan untuk meningkatkan keterlibatan. Begitu sih menurut saya, Bu. Mendapatkan umpan balik langsung ya, menggunakan media interaktif digital. Begitu ya Bu Meli ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kalau Hmm, sekarang kita kan kalau idealnya seperti itu taruhlah ini di level 10 ya, kalau kita buat skala 1 sampai 10. Nah, sekarang di mana posisi Bu Meli sekarang dalam pencapaian tujuan ini? Kalau kita berpatok ke skala 1 sampai 10.
Oh, saya rasa saya di angka 4, Bu. Karena masih banyak yang perlu diperbaiki, Bu. Oke, jadi saya simpulkan Bu Meli merasa berada di angka 4 dalam mencapai tujuan. Dan ada banyak hal ya yang perlu diperbaiki. Benar begitu ya Bu Meli ya? Iya benar, Bu. Oke, nah ini kan di 4 nih. Dari kondisi kita sekarang yang masih terkendala jaringan dan sering mati listrik juga ya. Kira-kira Bu Meli pengen mencapai target berapa? Jika 10 itu terasa masih sangat jauh, minimal berapa gitu yang mau Bu Meli capai? Minimal level 7 aja dah deh dulu, Bu. Oke, level 7 itu gimana ya? Kondisi yang bagaimana di level 7 itu? Minimal kita tetap mengadakan pembelajaran interaktif menggunakan media digital, walaupun tanpa internet. Siswa tetap menyenangkan dalam pembelajaran dengan inovasi pembelajaran yang interaktif itu, Bu. Hmm. Nah, apa ya yang bisa Bu Meli lakukan untuk bisa sampai di angka 7 itu? Sebenarnya itu yang lagi saya pikirkan, Bu. Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa sampai ke situ. Terus gimana sih caranya pembelajaran di kelas saya itu lebih interaktif begitu dan semuanya aktif bertanya dan menjawab dan serta menanggapi. Saya pengen mereka menikmati partisipasinya aja dalam belajar begitu, Bu. Oke, baik. Nah, kalau dari pengamatan Bu Rusmi lah ya, anak-anak itu senang dikasih apa sih agar mereka tertarik untuk saling memberi umpan balik ke guru atau sesama mereka dalam belajar? Dari pengalaman Bu Meli, mereka tuh sukanya gimana? Sebenarnya sih mungkin kalau dikasih hal-hal baru mereka itu akan antusias ya, Bu, ya. Karena dalam mengikuti pembelajaran, jadi mereka juga ikut berpartisipasi. Dan kayaknya saya menyajikan materi di layar infokus atau saya ngasih game-game edukatif begitu terkait materi yang saya ajarkan. Terus mungkin yang saya pengen sajikan dengan apa namanya ini dengan kuis interaktif atau bisa diganti pakai sticky note atau main tempel-tempel jawaban ke depan gitu, pasti mereka suka. Jadi itu interaktif yang juga dan nggak perlu jaringan internet juga ya Bu ya. Jadi bisa dilakukan ya Bu ya. Oke, jadi kuis interaktif offline ya gitu ya, tidak menggunakan internet, bahkan listrik nggak perlu juga ya? Ya begitu Bu. Jadi ya begitu Bu. Sebenarnya sih mungkin kalau dikasih hal-hal baru ya ini ya sejenis itulah Bu. Jadi kalau sticky note kan nggak perlu internet dan listrik. Bisa juga game edukatif yang di-download, disimpan di laptop, bisa juga dimainkan tanpa internet kan Bu ya? Nah, nah, itu gimana ya Bu Meli melihat pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan game edukatif yang di-download tadi atau dengan interaktif quiz ya tadi ya dengan pakai sticky note itu, bagaimana kemungkinan Bu Meli melakukannya? Kira-kira bisa nggak ya? Insya Allah bisa sih ya seharusnya. Mungkin butuh kreativitas aja untuk mendapatkan game yang sesuai dengan materi pembelajaran begitu. Terus dengan kuis interaktif atau dengan sticky note tadi, tinggal menyiapkan sticky note dan menyediakan kuis interaktif dan saya yakin anak-anak pasti akan senang. Nah, itu ide yang bagus Bu Meli. Saya senang mendengar tentang peluang yang Bu Meli lihat. Dalam bayangan Bu Meli, itu bakal seperti apa kegiatannya kira-kira? Untuk game interaktif edukatif itu bisa saja seperti permainan scribble game atau meningkatkan kosakata bahasa Indonesia atau untuk kuis interaktif bisa seperti menuliskan apa namanya struktur atau apa saja itu dari sebuah tag yang ada di sticky note. Terus kemudian menempelkan di depan atau di tempat yang sudah disediakan. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Meli ya. Nah, ini kan ada 2 nih, ada tadi Bu Meli bilang ada kuis interaktif, ada apa tadi, ada Sticky permainan note. game edukatif gitu ya. Nah, yang mana kira-kira yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat? Dalam minggu inilah ya? Sebenarnya yang lebih aman atau artinya tidak akan terkendala sinyal internet dan pemadaman listrik ya, itu kuis interaktif dengan sticky note, Bu. Karena kita hanya perlu menyiapkan kuisnya yang sesuai dengan materi dan menyiapkan sticky note, jadi nggak perlu mengkhawatirkan kondisi jaringan internet dan listrik. Oke, senang saya dengarnya ya. Kapan itu bisa dilakukan Bu Meli? Ya, insya Allah dalam minggu ini bisa, Bu.
Oke, dalam minggu ini ya? Iya. Nah, kalau gitu Nah, kalau ya, gitu Bu, dalam nah kalau minggu ini. gitu, eee, kalau gitu Bu Meli kita udah sampai sisi akhir nih Bu Meli. Kira-kira apa ya yang Bu Meli dapatkan dari obrolan kita barusan? Oh ya, yang saya dapatin itu ya, Bu, ya, saya sudah mendapatkan solusi, Bu. Nah, sebelumnya kan saya bingung mau ngapain, jadi kepengen bikin kuis interaktif, tapi terkendala jaringan internet dan listrik. Terus di sini, Bu, ya, apa namanya ini, di akhir sesi ini saya sudah atau tahu nih, Bu, harus mau ngapain. Bisa pakai sticky note untuk ngadain kuis interaktif begitu, Bu. Saya sudah senang gitu. Kalau gitu Bu Meli sampai sampai jumpa ya minggu depan di sesi berikutnya. Saya jadi nggak sabar nih pengen tahu apa hasil dari yang sudah Bu Meli rencanakan, dari hasil obrolan kita hari ini. Oke, siap, Bu. Saya juga nggak sabar nih pengen nyobain. Makasih ya, Bu, sudah bantu saya. Jadi sampai kepikiran ide ini gitu. Padahal nggak ribet-ribet amat sih, Bu. Tapi kok ya nggak kepikiran sebelumnya gitu. Alhamdulillah ya Bu Meli ya, saya senang dengarnya. See you next week ya Bu Meli. Ya, Bu. Kalau gitu saya izin dulu ya, Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Liza. Waalaikumsalam Bu Rusmi. Oh iya, tadi Bu Liza sudah melakukan coaching ya terhadap Bu Melianti. Iya betul Bu, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik Bu. Wah, bagus sekali. Sebelum penutupan Bu Liza, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Liza lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke baik. Jadi pada kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menentukan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Bu. Oke, Bu Liza, menurut pengamatan saya tadi sebagai observer pada proses coachingnya itu sudah berjalan dengan baik, lancar, dan luar biasa sekali ya Bu. Dan juga prosesnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Liza juga sudah berusaha menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Meli, sehingga Ibu Meli sebagai coach dapat menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapinya. Dan satu lagi, jika saya amati proses coaching tadi sudah dilakukan dengan baik sesuai prinsip coachingnya. Pertanyaan selanjutnya buat Bu Liza, dari coaching yang telah dilakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Liza kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching barusan, Bu? Baik Bu Rusmi. Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara belajar menggali ilmu, lebih mendalami proses alur tirta itu sendiri sehingga nanti saya dapat melakukan coaching menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Liza. Semangat, pokoknya lebih semangat buat Bu Liza. Semoga nanti ke depannya Ibu bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Untuk Amin. pertanyaan terakhir buat Bu Liza, apa sih yang Ibu Liza dapatkan dari proses coaching hari ini, Bu? Yang saya dapatkan yaitu ternyata masih banyak yang perlu saya kembangkan, terutama dalam menyusun pertanyaan yang berbobot, Bu, untuk menggali jawaban dari coachee sehingga dalam proses coaching saya bisa lebih baik lagi, gitu, Bu. Oke, Bu Liza, mengingat waktu telah berakhir, cukup sampai di sini dulu kegiatan observasi kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih ya, Bu, atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Bu Rusmi, terima kasih juga atas umpan baliknya hari ini. Kegiatan ini sangat merefleksi saya. Baik, Bu, saya permisi dulu ya, Bu Liza. Assalamualaikum. Ya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.